Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel perdana saya di video saya kali ini. Oke. Di video kali ini saya akan membahas tentang pelarisan santet dan pelet yang dibubuhkan ke makanan. Dan biasanya ini berefek sangat negatif dan sangat ekstrim sekali kepada orang yang terkena santet guna-guna maupun pelet yang dibubuhkan ke makanan. Oke, sahabat dimanapun mungkin Anda berada, mungkin Anda tahu ya, ada toko bahkan warung depot yang menggunakan pelarisan. Itu biasanya warung-warung makanan, warung-warung istilahnya warung-warung depot atau warung-warung yang toko-toko itu toko makanan atau toko kue atau masakan bisa menggunakan pelarisan. Nah, ini di sini cara menangkalnya bagaimana untuk pelarisan yang ada di situ dan apa sih efeknya ketika kita kena pelarisan itu dan bagaimana cara kerjanya pelarisan maupun santet pelet yang dibubuhkan ke makanan. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang cara kerja atau cara energi itu masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan tersebut dan apa efeknya ketika dia masuk dan cara bekerjanya bagaimanakah di alam bawah sadar. Oke. Sebelum itu saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Oke, saya beberapa kali menemui warung makanan yang menggunakan pelarisan. Awal saya berkendara biasa, oke. Ketika di situ kita mencium bau makanannya, di sini di hati kita atau di pikiran kita itu ada rasa ini enak banget ya, rasanya itu sedap banget. Jadi di situ ada rasa ingin dan kuat sekali keinginan itu dalam alam bawah sadar untuk mencoba makanan tersebut atau sesuatu yang dijual oleh warung tersebut. Nah, disinilah efek pelarisan itu bekerja. Nah, dari cerita saya ini, ketika kita mungkin melihat atau dalam daya tarik ini siklus daya tarik makanan atau daya tarik apa yang di situ dihidangkan. Jadi kayak gini, misalkan kita datang ke sebuah warung atau cara kerja pelarisan ini, cara kerjanya adalah ketika kita datang di situ lewat indera penciuman dulu, masuklah ke indera ke penciuman dan di situ pelarisan ini masuk ke dalam alam pikiran kita. Dan ketika masuk ke dalam alam pikiran kita, disitulah dia mempengaruhi alam bawah sadar kita. Ketika kita menyetujui bahwa makanan itu enak, seperti itu sebenarnya. Jadi efeknya sangat-sangat sangat-sangat benar-benar sangat-sangat dahsyat sekali ketika kita sudah menyetujui bahwa makanan itu sangat enak atau kita mengiyakan di alam bawah sadar kita bahwa hidangan itu atau bau itu terasa nikmat, dan itulah energi akan masuk ke dalam tubuh kita melalui indera kepenciuman kita, dan disitulah pelarisan itu akan berpengaruh dan efeknya sangat luar biasa sekali. Ketika kita memakan itu akan terasa nikmat, lebih nikmat daripada biasanya. Oke. Dan efek pelarisan ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar berefek negatif ke dalam tubuh kita. Bahkan dia akan
menciptakan penyakit-penyakit yang aneh-aneh, karena ini energi negatif, energi yang sangat sangat tidak menyehatkan. Jadi ketika energi negatif itu numpuk, penyakit non medis akan menjadi penyakit medis. Nah, disinilah cara kerja efek-efek pelarisan tersebut. Jadi saudara-saudara atau teman-teman sekalian yang menonton, cara kerja efek pelarisan di sini adalah awal dia mempengaruhi bau penciuman kita, dan kedua, habis mempengaruhi bau penciuman kita itu langsung mempengaruhi pikiran alam bawah sadar kita, karena di situ kita sudah menyetujui bahwa itu akan masuk. Artinya gerbang pertama untuk mempengaruhi adalah pikiran kita. Ketika kita tidak berpengaruh dengan itu, maka efek itu akan tidak ada dan tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita. Jadi efek pelarisan atau efek santet itu sama. Cara kerjanya awal adalah memberikan rasa ketakutan, memberikan rasa was-was kepada kita. Ketika rasa was-was dan ketakutan itu sudah berkembang di dalam alam pikiran kita, maka efek santet itu akan bekerja, efek pelarisan itu akan bekerja, dan efek pelet itu akan bekerja. Dan ciri-ciri makanan atau minuman atau apapun yang dibumbui oleh energi yang mempunyai daya tarik, entah itu pelarisan, pelet, santet, dan macam-macam, dia akan terasa lebih nikmat daripada biasanya. Dia akan terasa lebih enak daripada biasanya, dan kita bernafsu untuk memakannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika minuman itu kita santap, rasanya akan memang lebih berbeda banget daripada biasanya, lebih nikmat dan berbeda banget. Itu ciri-cirinya seperti itu. Lalu bagaimana sih cara menangkal atau cara menanggulangi? Kalau kita orang awam, kita orang yang tidak punya siksen, kita tidak punya indera keenam, kita tidak pernah belajar tentang pelarisan, tentang sebentar ada gangguan teknis. Jadi ketika kita tidak pernah belajar, kita orang awam, caranya bagaimana untuk menangkal efek pelarisan, pelet, bahkan santet yang dibumbui oleh makanan? Oke, caranya adalah percaya pada hati kecil Anda. Yang pertama adalah doa dulu. Doa adalah pembentengan diri terhadap sesuatu energi yang masuk ke dalam diri kita. Doa dulu. Habis doa, heningkan diri, heningkan cita Anda, dan di situ Anda akan istilahnya merasakan, hati kecil Anda akan merasakan ini benar-benar murni atau tidak. Dan di situ ketika sudah mengheningkan diri dan ternyata itu makanan itu mengandung efek negatif, biasanya berubah rasa, berubah bentuk, ataupun berubah bau, bahkan akan basi langsung. Ketika efek pelarisan ini ada di dalam makanan itu, dan ketika itu muncul, nah inilah keajaiban doa kita. Bahkan kita kan bisa menanggulangi itu. Terus gimana caranya menetralisirnya? Ketika sudah kita makan, cara menetralisirnya adalah kita menggunakan air doa. Kita doa dengan cara kita masing-masing, niatkan dengan cara dan kita minum. Itu adalah istilahnya cara yang paling relevan, cara yang paling baik untuk menetralisir
energi negatif yang ada di dalam tubuh kita dengan efek pelarisan tersebut. Efek pelarisan atau santet. Nah, biasanya orang-orang yang peka terhadap itu bisa muntah bahkan sebagainya ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang mempunyai daya magis yang negatif. Dan ini berbahayanya adalah ketika kita memakannya dan menjadi penyakit yang non medis. Artinya penumpukan energi yang luar biasa ini akan menjadikan diri kita ini apa istilahnya ya, tidak sehat, rentan, dan akan rentan terhadap energi negatif yang lain. Dan itulah efek yang benar-benar harus diwaspadai. Jadi sekali lagi teman-teman, semoga video ini dapat Anda resapi betul-betul dan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa share dan subscribe nanti biar saya akan mengembangkan video yang lain tentang keilmuan Jawa, dan ini mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua agar kita tidak terus memasuk energi negatif di dalam tubuh kita. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural Nusantara.